Bapak Ibu jamaah Kopi Ngaji, Alhamdulillah Kopi Ngaji edisi kali ini sudah masuk ke 199. Alhamdulillah sudah hampir 200. Insyaallah minggu depan edisi sudah ke 200. Sudah hampir 3 tahun Kopi Ngaji ini berjalan. Alhamdulillah semarak, antusiasme jamaah semakin baik, semakin bertambah. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah. Pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik dari guru kita bersama tentang kebahagiaan, ya. Sesuatu yang banyak orang cari, tetapi tidak sedikit juga yang memaknainya dengan salah. Jadi kita akan mendengarkan bagaimana kebahagiaan yang sejati itu, dan saya kira tema ini adalah sangat menarik dan insya Allah beliau akan kupas lebih dalam tentang kebahagiaan yang paling puncak atau kebahagiaan paripurna, yaitu kebahagiaan dalam dekapan ridho ilahi. Insyaallah sudah hadir kepada beliau Al-Ustadz Dr. Fahrudin Faiz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini meskipun tadi sempat hujan gerimis nggih. Alhamdulillah sekarang sudah terang. Insya Allah semua juga berkat izin, berkat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pagi ini bersama-sama bisa berkumpul dalam kondisi sehat, dalam kondisi gembira, insya Allah juga bahagia. Meskipun temanya menemukan kebahagiaan yang sejati dalam ridho ilahi, ini kalau saya sebenarnya bahagia itu urusan ngaku dan tidak ngaku saja. Banyak orang tidak ngaku, sebenarnya dia sudah pantas bahagia, sudah harus bersyukur. Karena yang dipikir kadang-kadang kita itu selalu negatifnya saja, jeleknya saja hidup kita. Padahal misalnya hidup kita ini dimensinya 10, mungkin yang susah hanya 1 bagian. Yang 9 itu membahagiakan, tapi kita selalu sibuk dengan yang 1 itu. Itu saya sering menggambarkannya seperti anak muda yang jerawatan. Anak muda yang jerawatan, jerawatnya cuma 1 di sini, di wajah, di pipi. Tapi tiap hari dia sumpek gara-gara 1 jerawat itu. Padahal nggih sekolahnya lancar, sangunya nggih cukup, ya sehat, ya seneng, gembira, bisa ngopi tiap hari. Tapi nggih gara-gara 1 jerawat itu tiap hari ulik-ulik jerawat, ini jerawatku ya, mesti. Itu kita sering begitu di hadapan Allah, lupa bersyukur, hanya melihat sedikit masalah kita, lupa dengan 99 anugerah dari Allah dalam hidup kita. Maka mari mumpung kita bareng-bareng seperti ini, kita tegaskan dalam diri kita, ya Allah, aku bersyukur atas semua anugerah-Mu, atas semua bahkan jadi bahkan kebersamaan kita, terbukanya hati kita untuk hadir di majelis ini, hakikatnya juga nilainya sangat mahal. Jadi kalau dalam Al-Quran itu disebutkan tidak bisa kita melembutkan hati. Yang bisa melembutkan hati hanya Allah. Berarti ini anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita tujukan pada Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang menuntun kita, menunjukkan pada kita, bahkan memberi contoh pada kita bagaimana menjadi manusia yang baik, manusia yang benar, manusia yang di jalannya
Allah yang lurus. Baik, langsung mawon nggih, kita ngobrol kalau bahasa saja nggih, kita bahas sebentar tentang kebahagiaan. Kalau dalam Islam bahagia itu nanti ada istilah faroh, ada istilah falah, ada istilah sa'adah, ada istilah mutmainnah. Kemutan nggih sekawan. Cuma kan tugas saya hari ini menjelaskan yang paling puncak. Tentu saya membahas yang ujung mawon nggih, yang mutmainnah. Jadi ada yang paling bawah itu faroh. Faroh niku artinya seneng. Karepnya keturutan itu faroh. Jadi pagi ini ya Allah mungkin mboten Jawa. Ndak hujan. Alhamdulillah seneng kita. Karepnya keturutan. Mugi-mugi kula pinjang keduman kopi ya Allah. Keturutan dapat kopi. Alhamdulillah seneng. Nah, nah naik satu level di atas faroh itu falah. Kalau falah, kalau azan itu kan hayya alal falah. Mari menuju kebahagiaan, terjemahnya sama. Kalau falah itu tidak sekedar senang, tapi target-target tujuan kita tercapai. Pingin lulus, pingin jadi pejabat, ingin kaya, itu tercapai, itu falah. Ya tentu saja kalau azan itu falahnya ya, tidak sekedar kaya, tidak sekedar jabatan. Jadi tercapai tujuannya kebahagiaan di sisi Allah. Falah. Nanti wonten sa'adah. Sa'adah itu bahagia dunia dan akhirat lengkap. Itu sa'adah. Kalau falah tadi, kadang-kadang kita harus tirakat, kita harus susah dulu, ikhtiar dulu, berjuang dulu, baru kita bisa sukses. Ada pahitnya menuju perjuangan. Makanya dipanggil kaya alal falah itu mungkin kita sedang senang sih, tapi ayo sholat. Karena sholat bisa membawa kita bahagia lebih panjang. Mungkin sholat itu mengganggu rutinitas kita misalnya. Lagi enak-enak ngobrol, adzan. Alah, baru ngobrol habis maghrib sebentar sudah adzan. Isya itu kan rasanya mengganggu. Tapi tidak apa-apalah ngobrolnya kita potong. Demi apa? Bahagia yang lebih panjang. Itu falah. Anak sekolah biar masa depannya terjamin. Sekolah ini kan pahit. Jadi capek terus harus pagi-pagi berangkat, tapi kan demi masa depan. Tidak apa-apalah tirakat sebentar demi bahagia. Ini namanya falah. Nanti ada lagi sa'adah. Wonten ingkang namine sa'adah, ibu-ibu. Okay. Sa'adah itu bahagia lengkap dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kita bisa bahagia dunia, bahagia akhirat, itu sa'adah. Oke, lengkap sudah kalau sudah ada Bu Sa'adah tengriki. Kita sudah dunia dan akhiratnya dapat. Terus puncaknya, nah pagi ini kita lebih panjang di sini ya. Bagaimana kita hidup bahagia di level mutmainnah. Di level yang mutmainnah itu maknane tenang, stabil. Makanya wonten yang punya teori bahagia itu sebenarnya 3. Senang, menang, dan
tenang. Bahagia. Ya, insya Allah jamaah kopi ngaji punya tiga-tiganya. Ya senang, ya menang, ya tenang. Amin ya. Cuma niki ranking. Ranking itu kalau kita sudah ditenang, pasti senang dan pasti menang. Tapi kalau kita masih disenang saja, kemungkinan belum menang, belum senang. Kalau kita sudah tenang itu biasanya apa-apa aman, beres. Itu makanya dalam agama kita diminta sampai ke level mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita bahas mutmainnah niki nggih. Ternyata di surat Al-Fajr ini disebut mutmainnah yang paling pokok cirinya adalah radiyatan mardiyah. Niki ngepasi wau nggih ayat yang kita baca tadi surat At-Taubah ayat 100 itu juga ada radiyallahu anhu wa radu anhu. Niki maknanya sama. Nanti di surat Al-Bayyinah ayat 8 juga radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nanti boleh dibuka. Surat Al-Maidah coba nanti dicek ya 119 di situ juga nanti ada kata-kata radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi Allah ridho pada kita, kita ridho pada Allah, itu ciri pokoknya orang yang jiwanya mutmainnah, orang yang sangat bahagia. Mari kita cek. Pagi ini kita akan belajar warodu anhu. Bagaimana caranya kita ridho pada Allah. Kenapa begitu? Karena ridhonya Allah pada kita itu sudah bisa dipastikan. Allah itu sangat cinta pada kita. Tidak bisa diragukan lagi. Kitalah yang kadang-kadang menjauh dari Allah. Kita yang kadang-kadang lupa kepada Allah. Allah tidak pernah lupa pada kita. Saya membayangkan kok tiba-tiba Allah lupa pada kita, terus detak jantungnya tidak jalan, nafas kita tidak keluar masuk, terus kita bubar kita. Allah selalu ingat pada kita, selalu sayang dengan kita. Padi di belakang kita ini masih tumbuh, Allah masih sayang dengan kita. Kalau Allah tidak ridho, sudahlah selesai. Dengan padi ini tidak usah tumbuh lagi, habis kita. Allah selalu ridho dengan kita. Yang jadi masalah itu kita yang sering tidak ridho dengan ketetapannya Allah. Buktinya nopo? Sambat. Itu kan? Ciri paling gampang kita masih sering sambat. Nggih, mengeluh. Nggih, nanti yang dari luar Jawa roaming saya bilang sambat itu nopo. Nggih, jadi kita sering mengeluh. Memang manusia itu khuliqa halu'a, oleh Allah diciptakan punya daya mengeluh. Kita itu sering sambat. Sinten wau yang pagi-pagi gerimis terus sambat, ayo. Alah, mau berangkat ngaji kok gerimis. Sambat. Alah, kok ya ada halangan saja mau ikut ngaji, sambat. Kita apapun mengeluh. Nanti buka WA ada berita apa, sambat lagi kita. Anak-anak saya itu capek tiap hari baca orang Indonesia sambat. Sampai anak-anak muda itu, dasar warga Konoha, dasar warga. Kita mengeluh terus. Iya, kita banyak masalah Bapak Ibu, tapi tetap jangan lupa ya, anugerahnya Allah masih sangat banyak. Kalau Allah tidak ridho dengan kita, sudah hancur kita dengan kelakuan kita yang seperti ini hari ini.
Alhamdulillah Allah masih sayang kita, masih ridho dengan kita. Serusak itu kita, Allah masih menjaga kita. Kita masih belum sehancur-hancurnya. Masih banyak jalan untuk kita bisa jadi lebih baik. Terus rumus pertama, ayo kita mulai latihan ridho. Ridho bukan berarti pasrah total, pasif, tidak melakukan apa-apa. Ridho itu kita terima apapun ketetapan Allah setelah kita berikhtiar maksimal. Kita oleh Allah diberi tugas khalifatullah fil ard. Kita diminta memakmurkan bumi ini. Kita ikhtiari semaksimal yang kita mampu. Hasilnya nanti apa? Kita terima. Itu namanya ridho. Ya Allah, kula sampun sinau, saya sudah belajar keras. Kok ya ternyata nilainya belum bagus, aku terima. Itu namanya ridho. Ya Allah, kula pagi sampai sore kerja. Tapi kok ya ndak hasil-hasil, ini masih cicilan masih banyak, pinjolnya masih numpuk. Terus ayo nggih kita ridhoi apapun ketetapan Allah setelah kita ikhtiar. Rumusnya ridho itu, niki saya pinjamkan satu kalimat dari seorang tokoh filosof pemikir Jawa terkenal sekali. Nama beliau Ki Ageng Suryo Mentaram. Beliau punya kalimat menarik tentang ridho ini. Jadi kalau menurut beliau ridho itu begini rumusnya. Saiki neng kene ngene aku gelem. Nggih. Nggih, timut-timut. Saiki neng kene ngene aku gelem. Sekarang di sini seperti ini aku mau. Oke, ini ridho berarti. Terus sekarang di sini di tempat ini seperti ini, ada yang lesehan, ada yang desekan, tadi ada kegerimisan sedikit, ada apa, aku gelem. Kalau sudah begitu, kapanpun dan dimanapun kita akan bahagia. Terus ini rumusnya. Saiki neng kene ngene aku gelem. Ini teori, kalau beliau menyebutnya inilah yang disebut gelemi kahanan. Gelemi kahanan itu menerima kenyataan. Karena kadang-kadang kenyataan itu pahit, tidak seperti bayangan kita. Tapi kalau aku gelem, jadi enak saja, indah saja. Kulo nanti Bapak Ibu ada cerita lucu sih sebenarnya, dianggap lucu saja. Kalau dianggap pahit, jadinya tidak aku gelem. Jadi satu ketika saya pernah diundang kajian seperti ini di satu masjid. Sayangnya kok kulo niku mikirnya terlalu modern. Saya membayangkan kalau acara jam 4 ya dimulai jam 4. Nah, setengah 4 saya datang. Belum ada orang, blas. Loh, ini masih mending. Tiba-tiba wonten mungkin takmir enggak yang kebetulan enggak kenal saya. Terus dia ini noto-noto tiker sendirian. Kok lihat saya duduk sendirian, mboten cuma kasihan wong ndak kenal saya. Mas, bisa bantu tolong? Nggih. Wah, disuruh lagi. Wah, kita toto-toto kloso iki. Terus nggih kula pakai jurusnya Ki Ageng Suryo Mentaram. Saiki neng kene ngene wis aku gelem wis ayo gitu. Paksa ini. Terus
Memang hidup itu tidak selalu seperti bayangan kita. Kadang-kadang harapannya apa, kenyataannya bagaimana. Tapi akan selalu menggembirakan kalau aku gelem. Terus mungkin pas tata-tata tikernya setengah-setengah sudah. Tapi sekarang kan waktu cerita jadi lucu. Jadi kalau kita gelem, kalau kita mau, apa yang berat? Itu kan kayak anak muda-muda itu kadang-kadang kan sama pacarnya atau pasangannya, besok aku kuliah jam 7 ya, dijemput setengah 7 ya. Itu kita yang lihat aja, alah kok gelem-gelem kok mau. Tapi wong dia, aku gelem kok sudah mau dan seneng itu. Dia gembira, bahagia dengan itu. Nggih. Dados kuncinya bahagia itu nggelemi kahanan. Jadi menerima kenyataan hidup. Kalau bahasa tadi agama dalam Islam disebut ridho. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi kunci pertama bahagia niku. Yang nomor 2, kuncinya orang bahagia adalah, saya sering pakai istilah, tahu batasnya hidup kita, batasnya diri kita. Makanya Al-Quran itu di banyak ayat mengingatkan kita jangan berlebihan, jangan berlebihan. Berlebihan itu sumbernya tidak bahagia. Oke. Ayo, ini agak panjang ya teorinya yang tentang jangan berlebihan ini. Karena kuncinya cuma 2, ridho dan jangan berlebihan. Kita lihat diri kita deh. Untuk tidak berlebihan kita harus ngerti diri kita sampai dalam. Kita itu Bapak Ibu punya 5 unsur dalam diri kita. Ini harus kita ngomong dengan benar, kita openi dengan tepat. Kalau tidak akan bahagia. Saya awali bahasa Arabnya nggih. Pokoknya pagi ini banyak istilah-istilah dicatat bahasa Arabnya, nanti bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya. Nggih. Jadi dalam diri kita ini ada jasad, jasmani. Ada akal. Ada kolbun. Kolbun nggih, bukan kalbun, beda. Nggih, kalau kolbun hati, kalau kalbun nggih, Bapak Ibu pun ngertos nggih, bisa niru juga suaranya. Kolbun hati, terus yang keempat nafas, hawa nafsu. Yang kelima ruh. Oke, nggih. Saya ulang. Yang pertama jasad, akal, kolbun, nafas, yang kelima ruh. Kalau bahasa Jawanya, jasad itu rogo, akal itu cipto, kolb hati itu rasa, syahwat itu karso, ruh itu sukmo. Kemudian deh, saya ulang biar nyatetnya bisa. Tadi deh, kesusu-susu. Nanti ujiannya checkpoint ABCD. Jasad atau rogo, jasmani. Akal atau cipto, akal kita, intelek. Kemudian kolbun atau rasa. Kemudian nafas, karso. Nggih. Pak Karso ndugi injan menika. Itu kalau namanya Karso biasanya orangnya penuh semangat. Nggih.
Kalau namanya Cipto, harusnya cerdas orangnya. Kalau Roso itu orangnya empatik, nah, penyayang. Oke. Pak, kalau Pak Suroso berarti Roso yang baik. Sucipto berarti pikiran yang baik. Nah, itu orang Jawa. Gitu. Yang terakhir Sukmo. Ayo kita belajar ya, bagaimana sih caranya mengelola daya jiwa kita, 5 hal dalam diri kita ini biar kita bahagia. Nah, pagi ini belajar itu sehingga menghasilkan ridhonya Allah tadi. Yang pertama, rogo. Rogo itu bahagianya dengan cukup. Oke, tidak kurang, tidak lebih. Itu rogo. Terus, misalnya jasmani kita butuh makan. Makan itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kelebihan jadi penyakit, kekurangan juga jadi penyakit. Kurang makan ya bahaya. Okay. Kelebihan juga bahaya. Jadi terlalu banyak misalnya. Wong ya kadang-kadang bukan terlalu banyak kan, tidak cuma kenyang. Terlalu banyak gula, masalah kan? Okay. Terlalu banyak garam, masalah. Pokoknya ketika ketemu terlalu banyak pasti masalah untuk tubuh kita. Minum itu sehat, tapi terlalu banyak minum kemarin saya baca juga bahaya juga. Meskipun air putih itu ada bahayanya kalau terlalu banyak overdosis. Nggih. Nggih, terlalu banyak uang juga bahaya. Nggih. Lu jangan dikira orang terlalu banyak uang itu kan terus jadi mikir macam-macam. Nggih, pikirannya. Kalau kita yang tidak punya uang kan mikirnya cuma satu macam. Gimana caranya dapat uang? Terus apa-apa yang terlalu banyak itu negatif. Wong nggih, anak-anak muda itu kadang-kadang kalau sedang ngelamar atau nembak pasangannya, itu kalimat nolaknya kan, mohon maaf ya kamu terlalu baik. Terlalu baik itu dipakai untuk nolak. Jadi yang terlalu jelek. Kalau teman kita ngomong, oh kamu terlalu sopan tadi kan jelek. Sopan itu bagus, tapi begitu terlalu sopan, berlebihan, jelek. Terus kulu wasrobu wala tusrifu, jangan berlebihan. Kita pas saja, juga jangan kurang. Kurang gaul jelek, tapi terlalu banyak gaul jelek. Terlalu pendiam jelek, terlalu cerewet juga. Terus, ayo kita untuk lahiriah jasmani cukup. Pokoknya harus bisa ngukur sampai titik cukup. Kalau tidak kita akan repot sendiri nanti. Sedang-sedang saja, yang pas saja. Jadi pas niku pingin beli rumah lagi duitnya pas, pingin ganti mobil duitnya pas kan gitu. Pokoknya rumusnya salon pas itu pokoknya. Oke. Nomor setunggal nih cukup. Nomor kali rumus bahagianya akal cipta. Kalau akal dia bahagia ketika luas. Ilmu itu tambah luas kita, tambah membahagiakan. Maka Bapak Ibu kan ngaji terus tiap Sabtu. Mungkin wonten sing tanglet, ben Sabtu ngaji ki golek apa to? Boleh dijawab nyari bahagia. Kenapa? Karena kalau kita nambah ilmu, nambah wawasan, tambah luas, tambah bahagia.
Kenapa tambah luas, tambah bahagia? Ya kita tambah ngerti macam-macam. Ketidaktahuan itu kan menyusahkan. Tapi begitu kita tahu, kita lebih bahagia. Napa nggih? Misalnya niki wau, mikrofon. Mikrofonnya kok agak error. Itu kan terus yang tahu cara mengatasinya seneng, dia bahagia. Alah gini loh Pak, biar enak mikrofonnya, yang ini dibesarkan, yang ini dikecil. Baris, kita bahagia. Tapi kalau ndak ada yang tahu, ndak ada yang ngerti, puyeng kita. Iki piye to yo, diduduk-duduk, dibanting-banting. Ditiup-tiup, karena ndak ngerti ilmunya. Tambah ngerti ilmunya, kita tambah bahagia. Kadang-kadang kita masuk ke sesuatu, ngurusi sesuatu yang ndak ngerti ilmunya, puyeng sudah kita. Terus wong ndak ngerti tambang kok ngurusi tambang, stres. Ndak bisa, yang harus didulukan apa? Ilmunya dulu. Gitu loh. Kenapa? Akal ini tenangnya, bahagianya kalau luas. Kalau belum nyampe, jangan dicoba, nanti kacau. Ndak ngerti listrik, dipegang, ya kesetrum. Maka bahagianya akal itu kalau luas. Bapak Ibu berarti jangan berhenti belajar. Biar hidup kita tambah bahagia. Wong sekedar ngerti teori cara nambal panci bocor. Loh, itu kan ala Pak, itu ilmu sepele. Sepele, tapi kalau pas kita ngalami itu bisa puyeng itu. Loh, panci kok bocor ya. Nanti dilakban, disolasi dia. Ya tetap masih netes. Ini kalau kemutan zaman kos-kosan dulu, jadi itu saya pernah kos-kosan itu hujan terus bocor semua. Akhirnya kalau tumbas lakban itu, tak lakbani satu-satu. Tapi nggak tetap bocor. Oh, gendeng kok dilakban. Kenapa? Nggak ngerti ilmunya, gimana caranya biar nggak bocor. Harusnya kan tidak beli lakban, beli ember mawon, terus kalau bocor ditampung. Oke, terus bahagianya akal itu ketika dia luas, maka jangan berhenti belajar. Yang ketiga, kolbu, hati. Bahagianya hati niku Bapak Ibu kalau dia bersih, kalau dia jernih. Terus, makanya kita harus berikhtiar terus membersihkan hati. Karena kalau dia kotor, suram, hidup ini ikut suram. Apa kotorannya hati? Macam-macam. Sombong, riya, apalagi pamer, iri, dengki, marah, dan lain sebagainya. Itu kotoran-kotorannya hati. Tambah banyak kotoran, tambah kita tidak tentram, tidak bahagia. Orang iri misalnya, itu kan hidupnya tidak tenang. Jantungnya berdebar-debar terus, tonggone, beli mobil baru, deg-degan. Kok ini rumahnya kok diperbaiki terus, tonggoku ini duitnya sekonti, deg-degan, kita iri. Yang mahasiswa juga gitu, alah koncoku kok ya dapat beasiswa, aku kok ndak, terus deg-degan kita. Ndak tenang hidup kita kalau hatinya masih kotor. Riak juga begitu, pamer. Kita punya mental riak kok ndak ada orang peduli, susah kita. Gagal, sudah beli HP terbaru, waktu bukanya kita gini-giniin itu, kok ndak ada yang komentar ya, HP ku baru loh. Kan gitu. Terus, ya memang pamer. Sinten ayo kalau posting tiap jam ditengok di medsos. Saya sudah posting 1 jam yang lalu ya, kok ndak ada yang nge-like ini, gimana? Oke, itu ada mental ria, nopo meleh marah. Oh, marah itu sudah pikiran gelap, sudah tidak mungkin tenang orang yang marah itu. Maka hati itu, kolbun itu diminta kita selalu membersihkan.
Ayo ditengok, karena kuncinya tidak bahagia itu kotoran di hati. Terus ada yang bilang hati itu kuncinya. Kalau akal itu lebih banyak nanti membantu di alat-alatnya. Akal itu bisa mendukung hati mau kemana. Orang jelek itu bisa didukung akalnya, dicarikan alasan bahwa jelek itu baik. Maka hati ini memang benar harus bersih karena dia mengarahkan hidup kita. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu, saya ada pengalaman agak unik sih, tapi nggak memprihatinkan. Satu ketika ada mahasiswa yang kebetulan mahasiswa saya ketangkep, kena razia. Razia hotel-hotel kelas Melati itu. Ngerti nggak kalau razia di situ kan razia karena nginep sama pacarnya. Terus saya ditelepon sama polisinya, Pak Faiz leres niki mahasiswanya. Oh nje Pak. Wah saya ndak tego tak saya ke sana. Ya pokoknya diceritain begitulah. Bapak Ibu sakit membayangkan ya kalau ya berdua pacar kok nginep di hotel kan ndak mungkin tahajudan atau tadarusan. Masuk jamaah gitu kan ndak mungkin ya masuk. Saya misalnya dia alasan, Pak ini kita belajar bersama kok Pak, kan saya nggak percaya aku misalnya gitu. Tapi ternyata alasannya dia itu ya pinter. Alasannya begini, Pak, apa saya salah Pak ya? Ini kan pacar-pacar saya sendiri. Mungkin kan maksudnya mungkin bukan istrinya orang, bukan. Ini kan pacar kula piyambak. Terus kita itu kan suka sama suka Pak, ndak ada paksaan. Terus nanti kalau ada resikonya misalnya hamil apa-apa kan saya siap tanggung jawab Pak. Jadi salah saya di mana? Oke. Loh, itu nanti ketika tak jawab, loh Mas sampai nopo ndak ngerti kalau itu dosa. Kalau itu dosa. Jawabannya nggih anu. Loh, dosa saya siap nanggung kok Pak. Ayo, jawab piye terusannya. Nah itu kalau saya lanjutin neraka Mas sampean siap Pak. Langge, susah itu jawabnya. Jadi dari mana jawaban-jawaban itu lahir? Pikirannya bantu. Gitu loh. Jadi kalau berhenti di akal tapi hatinya kotor, akalnya bisa bantu yang kotor-kotor. Kadang-kadang kan kita begitu, salah saja kan nyari alasan. Allah Pak, kita manusia Pak, bukan malaikat Pak. Kan ngoten. Kita. Pak, biasalah Pak, anak muda Pak. Nanti kalau yang tua, biasa Pak, manusia sekali-sekali khilaf. Pokoknya kita alasan, terus nanti kalau anaknya nakal Pak, bawa anaknya dididik. Ala Pak, anaknya Nabi juga ada yang kafir. Kita nyari alasan terus kita. Dari mana alasan itu? Pikiran kita yang bantu. Oke, nggih. Terus ayolah hatinya dibersihkan biar akalnya tidak capek nyari-nyarikan alasan untuk keburukan kita. Apalagi kalau kita dengki dengan orang itu, wah pikiran kita capek nyari salahnya orang ini. Maka monggo nggih, kalau akal tadi luas, kalau hati bersih. Ini sumbernya bahagia. Pokoknya kita bersih-bersih pikiran sama hati, wis ndak tahu panjenengan yang ngertos. Yang keempat, ini yang sering ngajak-ngajak kita, nafsu, hasrat, keinginan. Wajar manusia itu punya keinginan ini, keinginan itu. Kalau kita tidak punya keinginan, ya dunia ini selesai, berhenti. Setiap orang punya keinginan.
Jangan percaya kalau ada orang bilang, wah kula niki pun mboten kepengin napa-napa, Pak. Tidak mungkin. Oke. Kalau ada orang bilang begitu dibantah mawon, nggih ndak pengin apa-apa itu termasuk keinginan. Oke. Jadi ndak ada orang ndak punya keinginan apa-apa. Nafsu itu yang membuat kita ingin ini, ingin itu. Mungkin ada yang tanya, Bapak, lah kenapa sih kok Allah memberi kita nafsu itu? Karena Allah ingin kita bahagia. Sebagian besar tadi loh, kesenangan kita di dunia ini dasarnya karena nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu biologis, nafsu ini kan nafsu. Tapi kan di situ titik-titik kita bisa senang hidup di dunia ini. Gitu. Maka Allah memberi kita nafsu bukan karena Allah sedang ingin tak kasih nafsu biar manusia kepeleset. Enggak, Allah itu sayang dengan kita. Ingin kita bahagia, ingin kita senang, diberi nafsu. Sayangnya kadang-kadang kita menyalahgunakan. Maka bahagianya nafsu adalah terkendali. Terkendali. Kita bisa mengontrolnya, kita bisa mengendalikannya. Itu sumbernya bahagianya nafsu. That's kalau kita ingin ini, ingin itu, monggo saja, tapi dikendalikan, nggih. Ndak boleh nabrak tatanan, ndak boleh nabrak syariat, ndak boleh ngelanggar aturan. Nah, ini dikendalikan. Nafsu makan boleh, tapi yo dengan ikhtiar, usaha yang halal. Ndak boleh ngambil piringnya temennya, ndak boleh ngambil kopinya temennya, ndak boleh. Ini nafsu namanya. Jadi nafsu itu membahagiakan, jangan lupa. Tapi syaratnya dia terkendali. Karena begitu tidak terkendali, dari anugerah bisa jadi bencana. Bencana Sumatera itu kan juga mesti dasari nafsu yang tidak terkendali. Nafsu nebangi pohon, nafsu mengotori sungai. Kita kan pingin enak, buang sampah di sungai itu kan enak, tidak usah capek-capek. Tapi kan ya terus banjir. Kita yang susahnya lebih besar. Kita tidak bisa mengendalikan nafsu sebentar, misalnya lebih capek sih noto sampah ini, tapi kita dapat senang lebih panjang. Maka ya hidup ini memang kita diberi nafsu oleh Allah untuk bahagia, istilah saya untuk bisa ngegas. Tapi kita juga harus punya rem. Kalau ngegas terus, yo ndak ada remnya, bubar hidup ini, gitu loh. Nggih. Tapi nggih jangan gaya ngerem terus. Oke. Ya Rasulullah itu bahkan ndak seneng kalau ada orang berlebihan itu. Kan ada itu di salah satu hadis. Ada sahabat yang bernadar, wahai Rasulullah, saya sejak sekarang akan puasa terus. Tidak ada buka puasanya. Yang satu bilang, ya Allah Rasulullah, saya sejak sekarang akan sholat tahajud terus di malam hari, tidak ada tidurnya. Yang satu bilang, Rasulullah, hidup saya persembahkan untuk agama, saya tidak akan nikah. Ini ngerem terus namanya. Itu dikritik oleh Rasulullah kan, tidak boleh, kata Rasulullah, saya ini nabi, tapi aku ya tidur ya bangun. Maksud beliau, ya ada tidurnya sih kalau malam, nanti kalau mau sholat baru bangun. Tidak kok malam hari melek terus untuk ibadah demi Allah, tidak, itu berlebihan. Puasa terus, tiap hari puasa, itu dikritik. Kanjeng Nabi tidak kerso umatnya sengsara, susah. Tetes agama itu hadir untuk kita mudah, untuk kita senang, untuk kita bahagia. Kita yang salah dosis. Salah dosis. Ada yang dosisnya kebanyakan, ada yang dosisnya dosisnya kurang. Dosisnya kebanyakan itu kayak tadi over. Nanti yang dosisnya kurang itu suruh sholat. Allah kan Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Jadi
Meskipun dosa sidik-sidik ndak apa-apa lah, itu dosisnya terus jadi ringan sekali. Terus ayo yang pas saja, kita diberi nafsu oleh Allah, kita syukuri karena dari situ kita ketemu banyak kebahagiaan, tapi juga harus paham kapan direm. Sehingga tidak jadi musibah, tidak jadi bencana. Yang terakhir satu lagi, kalau ini uraiannya panjang, sukma atau ruh. Sukma itu bahagianya kalau dekat, dekat dengan Allah. Terus ruh itu dia tambah dekat dengan Allah, tambah bahagia. Itu bahagianya ruh. Kalau sudah bahagia kita di level ruh, hidup ini sudah sangat stabil, tenang, mutmainnah. That's berarti apa? Mari kita pastikan aktivitas kita apapun bagian dari ibadah sehingga kita bisa dekat dengan Allah. Setiap melakukan apa-apa, sekecil apapun, hasilnya tambah dekat dengan Allah. Ini membahagiakan ruh. Manusia itu, Bapak Ibu, perjalanan hidupnya adalah kita itu dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi kita nanti kembali kepada Allah. Berarti hidup kita itu yang sejati perjalanan kembali menuju Allah. Kalau itu menuju Allah berarti kan harusnya memang semakin umur tambah, berarti kita harus tambah dekat dengan Allah. Perjalanan kita benar kalau begitu. Seperti kita, misalnya saya mau ke Jakarta, berangkat jam 7, jam 8 lebih dekat dengan Jakarta, jam 9 lebih dekat dengan Jakarta, berarti saya tidak salah jalan. Tapi kok dulu ini kok tambah jauh, kok malah Solo, kok malah jauh, malah lebih jauh dari Jakarta, berarti saya salah jalan. Nah, perjalanan menuju Allah berarti nama ilaihi roji'un itu berarti ya kalau setiap langkah kita tambah dekat dengan Allah kita benar. Tapi kok rasanya kok tambah jauh dari Allah, ini rasanya hidup ini kok tambah berat, tambah tidak sadar hadirnya Allah, kemungkinan kita salah jalan. Ini kok saya justru tambah ringan, tambah santai, itu kemungkinan kita tambah jauh dari Allah, pasti itu salah jalan. Jalan yang benar itu kan berarti kita tambah dekat dengan Allah. Karena hidup ini rute menuju Allah. Kalau kita salah jalan, pasti kita tambah jauh dari Allah. Nah, ruh kita itu kalau dalam Al-Quran kan wa nafakha fihi min ruhi, dan aku tiupkan dalam diri manusia bagian dari ruhku. Berarti ini sifatnya ilahiyah. Dia semakin nyaman, semakin bahagia kalau dekat dengan sumbernya. Maka ruh itu bahagianya dengan dekat. Terus ini sudah bahagianya utuh sudah ya. Jadi kita punya 5 unsur dalam diri kita. Jasad bahagianya dengan cukup, akal bahagianya dengan luas, kemudian kolbu bahagianya dengan bersih, nafsu bahagianya dengan terkendali, terkontrol, ruh bahagianya dengan dekat. Kalau kita bisa memenuhi 5 ini, insya Allah kita mutmainnah. Bahagia yang sejati, yang rodiyatan mardiyah. Mengatakan Bapak Ibu, sudah jam 6:30 lebih. Alhamdulillah pagi ini kita sedikit belajar tentang diri kita, cara bahagia. Mungkin ikhtiar kita untuk belajar ini membuahkan ridho dari Allah, menghasilkan manfaat, maslahat, barokah untuk hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah.
Dari saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.